Oke, hari ini kita akan ngebahas soal MC ya. Kan ini Ya, sempat jadi pergunjingan di Makassar ya. Harusnya itu MC kayak gimana iya iya, sih betul ya? betul. Mulai dari rate-nya, Mhm, MC itu sepenting apa sih di betul, dunia wedding ya dan event. ya. Nah, kali ini kita bersama dengan cewek cantik pendatang Wah, baru di Makassar. asik, hey. Perkenalkan dulu dong. Oke, salam kenal semuanya, saya Tia, a newcomer from Lombok, Lombok. ya, professional Pedis MC. ya. Oh, pantas hot. Iya, suasananya ya, Oh iya. suasananya hot ya. Jadi, saya seorang professional MC, moderator juga, public speaker, seorang ibu rumah tangga, Wah, anak sudah ada anak ya? ada, anak baru satu. Suami? Suami tetap Oh, satu. tetap satu. Oh, iya, iya. Harus ya, harus tetap Iya, iya, satu iya. ya. Ya, itu aja sih. Dari Lombok ya, Kak Tia ya. Betul, betul. Mau tanya, eh, sudah MC berapa lama? Sejauh ini dari tahun 2012 berarti terhitung 12 tahun. Sudah 12 Iya. tahun MC. Tapi baru di Makassar, baru setahun ya? Ya, 1,5 tahun. 1,5 tahun. Kenapa bisa nyasar di Makassar? Karena ikut suami Oh, ikut merantau suami. ke Oh, sini. merantau. Oke. Nah, selain wedding nih, Kak Tia, Tia biasanya nge-MC di acara apa aja sih? Mhm. Kalau event itu biasanya pasti ambil semua karena untuk Hmm. menambah pengalaman. Saya Dari kira menambah tabungan. itu juga. Itu juga ya? Itu juga Iya, ya. iya, iya. Jadi dari formal, informal, soft formal, Hmm. wedding Chinese, international wedding itu diambil semua. Wah, Iya. mantap. Kedukaan juga? Ah, ah, ah. Oh, saya terima, Kak. Oh Asal gitu. ada budgetnya. Oh gitu. Asal cocok harga. Itu gimana ya cara MC-nya kok? Ya, paling kita mau tanya nih, Katia. Mm-mm. Karena kan saya juga baru nge-MC nih. Ya, Mhm. Berapa jujur tahun kalau kok? saya baru dari zaman-zaman COVID itu. 2020, baru 4 tahun. Oke. Ya, itu pun juga saya rasa masih banyak harus belajar Mm-mm, sih. mm-mm, mm. Nah, ada ndak step by step atau pengalamannya Tia deh, Mhm. belajar nge-MC-nya itu di mana? Kalau dulu Hmm. waktu zaman-zaman saya itu memulai karir itu dari penyiar radio. Oh, Penyiar radio dulu iya, gitu iya, iya, ya. iya, iya. Nah, dari sana belajar tuh bagaimana cara bridging, bagaimana Hmm. cara improvisasi kalimat, bagaimana cara Hmm. mengembangkan sebuah konten. Biasanya kan kalau misalnya klien tuh kasih talking point doang. Iya, iya. Nah, kita harus mengembangkan tuh dari Heeh, talking heeh. point tuh jadi sebuah cerita kayak gitu. Betul, Itu betul. itu pembawa Hmm. sorry, announcer di Hmm. radio. Nah, Hmm. kalau kalau sekarang tuh enak, kita mau belajar MC itu nggak perlu otodidak lagi. Hmm. Banyak kelas bertebaran secara gratis atau berbayar. Hmm. Jadi bisa cari lewat Instagram atau Google kayak gitu Betul. kok. Jangankan ikut kelas, Mm-mm. sekarang tanya ChatGPT aja udah bisa diajarin ya. Betul, Cara iya. menjadi MC yang baik dan benar. Coba buka, pasti ada jawabannya. Oh, udah pernah coba? Iya, Udah. iya, Terus udah. jawabannya? Banyak. Dia kasih beberapa poin itu. Wih. Mulai dari penampilan, cara bicara, Mhm. apa, intonasi bicara, ada Heeh. semua itu di ChatGPT. Wow, wow. Jangankan itu juga, buat konten juga ada di Iya, ChatGPT. luar Makanya biasa. kalau bingung buat konten itu jangan asal comot-comot reelsnya Instagram lain. Tanya aja ChatGPT. Kalau Katia, selain Ya. dari penyiar radio, kenapa bisa terjun di dunia MC? Pertama dari segi fee ya, Ah, itu lebih kan gede ya? menarik Ya, 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 ya. menarik. Betul. Kemudian saya rasa saya menyukai dengan dunia Hmm. komunikasi. Saya suka dengan bertemu dengan banyak orang. Hmm. Sampai pada akhirnya kayaknya melihat profesional MC gitu yang ngomong di atas panggung tuh, wih keren banget ya, kok dia bisa jago kayak gitu kalau ngomong. Akhirnya itu yang membuat saya ke-trigger untuk, oke saya mau coba ke arah situ. Betul, betul. Apalagi MC memang perlu outlooking ya. Betul. Beda dengan penyiar radio. Iya, iya, iya. Biar kita pakai boxer, Betul. itu yang penting kan suaranya kan. Betul. Iya. Ya, jadi orang kan nggak Tetapi tahu. kalau MC lebih eh, visualisasinya ya, Ya, betul. lebih dibutuhkan juga pastinya. Betul. Betul sekali. Nah, apalagi dia kan lumayan cantik ya. Ya, Ya, lumayan lumayan. ya, Ya, lumayan. lumayan. Terima Saya kasih. nggak mau terlalu tinggi karena bentar saya mau hantam ke bawah. Jangan dong. Ya. Oke.
Nah, jadi kurang lebih udah 12 tahun, Ya. itu berapa acara itu? Ya, pernah hitung nggak? Ya mungkin ribuan ya kok ya. Ribuan ya? Iya, Ah, oke. ribuan. Itu di Lombok semua Di sebelum ke Makassar? Lombok, Atau pernah keluar kota juga? ya kalau dari Lombok tuh karena Lombok ke Bali dekat, jadi sering Hmm. bolak-balik Lombok Bali kayak gitu. Oh, iya. Ya, Kayaknya oke ya iya, MC di Bali ya. Enak iya, ya suasananya ya. enak sekali. Enak sekali. Fee-nya? Fee-nya sangat enak sekali. Ah, oh, beda lagi. Beda, Rate di Lombok sama rate di Bali beda. beda. Di Lebih Bali itu, mahal. of course Bali. Oh, Ya, karena di gitu. sana jiwa klien-klien di sana tuh lebih menghargai jasa sih. Ya, that's lebih menghargai jasa. Iya. Itu yang dibutuhkan di Makassar. Ah, iya. Ya, betul. Karena di sini nggak tahu kenapa ya Katia ya. Ada beberapa oknum. Saya bilang oknum aja deh ya. Karena nggak semua juga ya. Mhm. Ada beberapa oknum yang mau merit tapi dibilang MC-nya terserah deh. Oke. Oh, yang include aja deh di paket weddingnya hotel, Mhm, yang mhm. include aja deh di paket weddingnya venue, tanpa melihat itu siapa ya MC-nya, kayak Oh gimana ya iya. cara MC-nya, iya Itu kan? mungkin karena klien nggak tahu kok. Tapi menurut saya bagi kita yang mau merit, Mhm. kan kita harus tahu yang bawa Iya, acaranya ke kita itu karakternya kayak gimana kan? betul, betul. Pembawaannya ini cocok nggak, Iya, relate nggak sama ekspektasinya kita, iya, betul kan? iya. Cuman kebanyakan di sini, oh ya udah, yang include aja deh, yang include aja deh, kayak gitu. Nah, menurutnya Oke. Katia itu gimana itu kalau ada pandangan yang seperti itu? Oh, sebenarnya sah-sah aja sih ya kok ya. Cuman Mhm, kalau dari segi klien, biasanya klien itu memang ada yang mau lebih spesifik, ada yang mhm, terima rekomendasi kayak begitu. Kalau rekomendasi kan oke, mereka menerima rekomendasi dari IO-WO-nya atau mmm, dari venue-nya. Tapi kalau iya, yang mau cari secara spesifik itu dia udah tahu nih, saya pengen MC itu yang anggun, punya mmm, selera humor, iya, seksi, kayak gitu mmm, misalnya. Kan dia punya mhm, spesifikasinya seperti itu. iya iya Jadi iya, yang iya, betul. mendekat ke arah spesifikasinya mereka pasti yang akan terpilih, seperti Berarti itu. tergantung IO-nya juga ya, Tergantung IO-nya karena juga. biasanya kan IO juga udah ada standarisasinya. Oh Oh, iya, event betul. saya mau arah kayak gini, Ya, bagusnya MC-nya ini deh, kayak betul. gitu Itu ya. pentingnya IO juga bisa Iya, mengenal karakter mhm, setiap MC yang ada di sini, gitu kan. betul, iya. Kalau Katia pernah MC di acara yang nggak pakai IO? Pernah, Pernah? Oh, pernah, pernah juga? pernah. Di Lombok atau di Bali atau di Makassar? Di Lombok, kebetulan waktu itu. Oh, ternyata orang Lombok ada juga yang nggak pakai IO ya? Pernah, karena itu Oh, waktu itu, iya. aku juga masih minim pengalaman, Heeh. kemudian waktu itu ditawari sebagai MC dan ternyata tidak ada WO-nya, Jadi ya itu gimana itu? ya udah. Jadi Oh, jadi mereka ini posisinya klien yang nyari Katia langsung? iya betul. Jadi Oke. dihubungi lewat, Instagram kayak Mhm. begitu, terus, saya juga karena masih punya pengalaman yang sangat minim, jadi nggak tahu gitu kalau misalnya harus bertanya terlebih dahulu, "Ada WO nggak?" Kayak gitu. Mmm. Ternyata mereka melibatkan keluarga sebagai panitia. I Wah, wouldn't say them a crew ya, iya iya because iya. they were not a professional crew. Mereka Betul itu adalah betul. panitia, Iya ya. iya. Jadi saya sebutnya panitia aja. Nah, ini menarik ini. Kita korek sampai habis, Ya. ya. Itu ceritanya gimana itu? Jadinya, gimana di awalnya, sampai Tia tahu, oh nggak pakai IO, oh Mhm. keluarga aja, itu gimana? Pada saat meeting-meeting, ternyata saya disuruh ikut untuk meeting beberapa kali. Which is itu hampir 2 kali ya, 2 2 kali, kali? 3 kali kayak gitu Oh, ikut meeting-nya. Terus, dan saya mulai merasa, oh ternyata dia tidak pakai WO itu karena terlalu banyak keluarga yang mengintervensi. mmm, Pengen ngatur ini, ngatur itu, ngatur ini, segala mmm, macam. Sebenarnya yang menikah adalah si AB ini, tapi mhm. si AB ini nggak ada kesempatan ngomong gitu loh. Oh iya, nanti kita tampilin ya, ada beredar di sosial media, Mhm. di Jawa atau di daerah mana itu saya nggak tahu. Nih, Mhm. Telah menyaksikan satu prosesi acara sakral. Bila paham. Saya hanya pembukaan aja. Ya pembukaan ini waktunya udah sudah lama, udah pembukaan dulu. Pembukaan nggak habis-habis. Dan kami akan persilakan Ananda calon mempelai pria untuk hadir di hadapan kita semua. Dan Ananda Stella Hazizah untuk hadir di hadapan kita semua.
ini serah terima dulu katanya. Ayo penghasilan masuk balik sini. Mohon kalau sudah sehabis Udah mau cari udah habis. Enggak ada. Masuk itu. Punya dulu bawa sini. nggak apa-apa langsung masuk aja udah mas. Udah. Oke, saya jadi penasaran. Red MC di Lombok dan di Bali. Kalau keberatan disebutkan angkanya nggak apa-apa. Mm-mm. Cuma nih kisaran aja buat teman-teman penonton Mm-mm. di sini. Mhm. Kira-kira itu berapa? Mhm. Starting berapa Mhm. di Lombok dan di Bali? Mhm. Itu dulu deh. Sebenarnya kalau bicara red card itu adalah hal yang kompleks kok, yang luas sekali. Jadi kita harus memperhatikan beberapa faktor. Kenapa kita sampai pada akhirnya MC itu berani menyentuh angka red card saya segini. Ya. Jadi kalau menurut saya kok sebelum kita melangkah ke menentukan harga, kita harus memperhatikan beberapa faktor. Kayak faktor dari dalam, misalnya seperti itu ya. Kita lihat ada credibility. Jadi di situ credibility itu menyangkut kualitas, menyangkut capability, kapasitas kita, ada responsibility dan lain-lain. Nah, kalau misalnya dari faktor luarnya, eksternalnya, itu kita bicara tentang performance, tentang brand image. Iya. Performance itu how do you look, ya? Gimana betul. penampilanmu? Iya. Mau seksi kah, glamor kah? Kayak gitu, pakai jas kah, rapi kayak gitu. Kalau brand image itu lebih ke karakter. Ya. Ya, kalau misalnya kayak Ko Alvin, mungkin karakternya yang apa sih bahasanya, karisma. Nah, seperti itu, berkarisma. Saya karismatik cukup di atas panggung, Kak. Kalau di bawah enggak karismatik Oh, amat. enggak gitu. Iya. Ya nggak apa-apa, karena itu brand image yang perlu kita munculkan ke Iya ya. klien. Gitu kan. Jadi klien juga nanti akhirnya tahu gitu mau menentukan MC itu seperti apa. Iya, Gitu. iya. Kalau kita udah punya credibility, punya brand image kita sendiri, performance kita juga sudah mendukung, saya rasa kita sudah berani untuk mengambil langkah, saya berada di angka sekian. Seperti itu. Kalau misalnya di Bali dan di Lombok, itu harganya sebenarnya beda tipis. Gitu ya. Kita bicara yang di Bali aja ya, Kak ya. Yang di Bali. Yang lebih enak gitu. Oke, boleh. Jadi saya waktu itu pernah setahun di Bali gitu sebelum pindah ke sini, dan di sana saya memulai karir. Kalau misalnya bicara dengan harga dari MC weddingnya sendiri itu bervariasi kok. Tapi harga-harganya pun itu enak sekali kalau saya lihat ya. Mereka itu start dari angka 5 juta. Itu Start 5 juta. Ya, 5 juta. Itu biasanya untuk orang-orang yang mungkin di bawah 5 tahun jam terbangnya. Oh, yang belum terlalu pro gitu Ya. lah ya. Sudah bisa dikatakan pro tapi masih pengalamannya minim gitu. Oh, jam terbang belum banyak gitu Iya, ya seperti dibandingkan itu. yang lain. Betul. Nah, kalau sudah di atas 10 tahun itu udah puluhan juta sih kok. Puluhan? Iya. Wow. 11 juta, 13 juta kayak gitu. Wah. Sekali manggung langsung iPhone Pro Max itu ya. Iya, betul banget. Iya. Iya. Di sini sekali manggung cukup biaya parkir, makan sehari dan Tapi harus disyukuri. ya, oh iya. Harus disyukuri tetap ya. Iya, betul. Saya rasa untuk red card itu teman-teman profesional MC itu mengerti mereka itu credibility-nya itu sejauh mana. Skill komunikasinya, ya, pemahamannya mereka terhadap materi yang akan mereka bawakan. Saya rasa mereka sudah tahu, mereka itu contohnya di level 1, oh yaudah saya mungkin di angka 1 juta aja, seperti itu. Nah, cuman yang berarti yang saya ambil kesimpulan ini dari yang tadi yang ngomongin, berarti dari pribadinya kita sendiri ya, yang menentukan rate-nya ini sekian. Betul. Ya. Kalau murah mahalnya berarti tergantung pandangannya klien. Betul. Ya. Ya. Kalau saya rasa sih nggak ada MC yang mahal. Ya. Yang adanya budget klien yang terbatas. Ya. Kan budget bisa klien atau budget disesuaikan. vendor lah ya, Iya. terbatas ya. Iya. Iya.
Iya, karena sebenarnya gitu, Iya. nggak ada yang mahal di dunia ini. Iya. Yang adanya itu kita yang kurang bekerja keras. Iya, mungkin Iya. lebih ke kurang pemahaman kok, bisa jadi, ya. Dan iya, betul. Kurang pemahaman. Sepenting apa itu MC? Ya. MC Karena mhm. yang saya tangkapnya ya kayak tadi saya bilang di awal, banyak orang mengira oh ya cuman MC apa sih? Mhm. Malah terkadang ada beberapa kalau acara-acara kecil kayak gitu disuruh temennya, Iya. kamu bisa MC kan? Padahal ini MC yang biasa di gereja mungkin Mhm. baca pengumuman doang Iya gitu iya, kan. betul. Oh ya kamu nanti MC di acaraku ya. Wah itu Iya. nggak bisa menurut Iya. saya. Ya. Beda pasti vibes-nya pesta dan apa MC yang meeting-meeting kayak gitu. Betul. Iya kan? Betul sekali. Ya. Oh, Karena kita sepakat ya kalau MC itu adalah ujung tombak dari sebuah acara. betul. Ya, itu pentingnya MC. That's Ya. why kenapa orang-orang meng-hire professional MC. Ya. Karena MC sepenting itu. Betul. Gitu. Nah, mungkin untuk orang-orang yang belum tahu klien-klien di luar sana gitu, betapa pentingnya MC itu, mereka butuh follow akun Instagram Ellison. Iya kan? Iya, iya. Karena Ellison kan sering tuh memberikan edukasi terkait pernikahan, Betul. terkait membuat wedding dream seperti apa. Betul Iya, kan, Ko? betul, betul, betul. Dan kami Ellison memang Kak terbuka, sangat Mhm. terbuka untuk mengedukasi tiap klien. Ya. Karena kami percaya tiap klien yang mau menikah, Mhm. ya pastinya belum ada pengalaman menikah dong ya. Iya. Nah, makanya harus banyak informasi tuh. Betul. Kalau kita lihat konten-konten sebelumnya ada yang sama Ya. dekor, band. Ya. Nah, kali ini MC. Ya. Nanti kita akan datangkan juga fotografer Betul. dan vendor-vendor lainnya. Karena Yes. saya percaya di tiap vendor wedding itu ada Pandangannya sendiri. pandangannya sendiri, Ya. ada susah senangnya masing-masing Ya. 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 Gitu. Betul. Nah, kembali lagi soal MC. Saya terus terang Tia, saya belajar banyak dari MC-MC senior. Mhm. Memang mungkin mereka nggak kenal saya ya, Mhm. tetapi saya banyak ngikutin ya seperti Edric Chandra, Oke. ya siapa Indra Parmujito, Mhm. itu Koko Surabaya Iya, itu, betul. ya. Mhm. Coki Saputra, Iya. oh, itu sahabat itu ya. Iya. Nah, sama Coki Sitohang. Oh, itu Ya, artis ya famous juga. itu famous juga. Tapi dari sana saya belajar. Nah, Mhm. kalau Kak Tia sendiri, ada nggak sosok yang dikagumi? Kiblatnya ya, Kak ya. Ya bisa dibilang kayak gitu mungkin. Ya, kalau kiblat yang kayaknya kita punya kesamaan. Kiblat kita tuh lebih ke Jakarta sama Surabaya. Iya, betul. Karena kan di sana untuk industri kreatifnya luar biasa ya, Iya, maju betul. sekali. Yes. Kalau untuk saya kiblatnya tuh Patricia Goh. Wah, iya betul. Ya, Itu saya gila-gila juga itu iya, ya. saya Heboh suka ya. cara pembawaannya dia, bagaimana caranya dia berpenampilan yang Hmm. seksi, elegan. Iya, iya. Kemudian dia anggun tetap di atas panggung tapi ternyata punya humor juga. Iya. Nah, Jadi saya nggak flat ya. ya, betul. Bisa bawa suasana, Yes. cair suasananya. Yes. Jadi Betul, saya iya. mengikuti ke dia begitu. Iya, betul. Ada juga salah satu senior saya, Kak Citra Permata. Wah, Nah, iya, Kak I Citra. really love her so Betul. much ya kok. Lalu ke Surabaya sempat ketemu juga itu. Wah, itu memang gokil sih. Iya, Iya. itu gila banget. Kayaknya agak ada kemiripan ya. Mungkin saking terobsesinya gym juga ikutin Kak Citra ya. Betul. Terinspirasi oleh Kak Citra. Terinspirasi ya. Ya, Nanti Kak kita Citra. tag semua di sini MC profesional di Surabaya Jakarta, kita tag di konten ini ya. Pekerjaan MC kalau nggak dari hati itu memang susah. Ya. Kalau kita di panggung nih, Mhm. pegang mic, Ya. pikirannya hanya saya laksanakan tugas, terima fee, Mhm. pulang. Ya. Yang penting saya kerja. Ya. Nah itu jadi jelek acara. Ya, betul. Pernah rasa nggak? Pernah. Iya. Karena dulu saya pernah di titik yang butuh uang juga. Ya. Iya kan. Mhm. Nah, tapi ya bukan dibilang sekarang nggak butuh duit, butuh Tetap juga. butuh, Ya. ya. Tetapi di situ saya belajar Mhm. untuk memanage hatinya kita. Ya. Oh ini saya harus suka dengan kerjaan ini loh. Ya. Iya, harus cinta sama event, Ya. wedding gitu. Itu jadinya capek nggak dirasa. Ya. Setuju ya? Setuju. Capek nggak dirasa, fun jadinya. Ya. Gitu. Ya terima fee itu merasakan oh itu bonus aja itu. Ya. Tapi kalau kita jalanin ini, enak sekali. Enak Acara juga sekali. jadi meriah loh. Iya, betul. Betul ya? Ya, betul sekali. Iya. Karena
Kita mencintai pekerjaan itu, ya. Hmm, Kalau aku didasari dengan itu adalah hobi ya kok, karena hmm, suka komunikasi dengan betul. orang, kayak gitu. Hmm. Hobi yang dibayarkan mengasihkan kan kok. Ya, Iya. betul. Nah, makanya dijadikan pekerjaan. Pokoknya apapun itu pilihan kita untuk bekerja Hmm, harus dijalani dengan hati, ditekuni dengan hati. Jangan betul. sampai kita jalani setengah-setengah. Betul. Padahal kita makannya dari situ. Iya, Nah, betul, 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 betul. Cuman saya teringat satu kata motivator ya, apa tuh kok? yang mengatakan hobi yang dibayar Mm-mm. itu memang mengasihkan. Ya, Tetapi yang bisa buat kita sukses, meskipun kita nggak suka, tetap dikerjakan dengan konsisten. ah, indeed, Ya, ya, jadi ya memang kan sebagai manusia kan kita mut-mutan ya. ya, heeh. Mungkin di rumah anak lagi habisin bedak maskara gitu. Betul Pas mau betul. MC, wah marah-marah, ngedumel gitu kan. Heeh, heeh. Pas di panggung, kalau kita bawa ke panggung itu pasti jadi Jelek jelek juga, sekali. ya, Ya. Nah, tetapi kadang kita harus konsisten dengan betul, kerjaan itu ya. Meskipun betul, kita mungkin udah masih nggak sreg, sudah nggak sreg ya, atau sudah nggak mood, betul, ya kalau kita jalanin itu bisa jadi anu loh, perkembangan yang ya, baru lagi betul sekali. ya. Karena energi itu menular kok. Iya, betul. Kalau misalnya kita bawa energi yang negatif itu ke atas panggung, Hmm, takutnya tertular ke pengantin kan kasihan ya kok. Itu iya, hari bahagia betul, mereka, betul, mereka betul. malah juga akhirnya gondok-gondokan kayak gitu Hmm, kan nggak hmm, bagus. Jadi hmm. memang better sebelum naik panggung udah tinggalin semua. Nah, Nah, oke. segala gundah gulana kecewa, sakit hati itu Ya, tinggalin. jadi pribadi yang lain ya. Ya, betul. Makanya banyak MC itu jadi bipolar itu. Eh, Doa jangan dong kok. enggak ya? Jangan, Oh jangan. ya. Tapi saya setuju Ya. kalau pekerjaan MC itu pekerjaan yang bisa ya jadi bipolar kita. Oh ya, Jadi dalam dua tanda karakter kutip ya, bukan ya yang bipolar bipolar sesungguhnya ya. positif lah Iya, ya. oke. Jadi maksudnya saya Katia ini Mhm, jujur nih. mhm. Kalau udah MC di rumah itu saya diem, Ah, berarti aslinya introvert. nggak introvert juga, Mhm. kadang kepedean. Oh gitu. Ya, cuman biasa kayak mau tenang gitu loh. Mhm, mhm, Tapi kalau di panggung, wah mhm. kalau udah pegang mic nih, Iya, udah pegang cue card iya, dan udah ditransfer lunas, nah iya. itu baru. Ya. Oh biasa ditransfer duluan ya? Tapi kalau untuk peran dari WO itu sendiri itu bagaimana kok? Hmm, Dia itu apakah eee, meng-cover dulu seluruh biaya yang dikeluarkan oleh si pengantin, baru oke, nanti tinggal urusannya pengantin dengan WO. Apakah seperti betul. itu? Nah, kalau kami di Ellison, Katia, itu memang terbagi dua jenis klien. Oh, oke. Ada klien yang mempercayakan kami handle acaranya doang, Mhm, jadi dia ngambil jasa IO aja nih. ya, Nah, itu sama DP sekian persen, oke, pas sebelum hari H-nya, H-3, H-7 gitu pelunasan. oke, Ada klien yang percayakan kami untuk handle semua pembayarannya. oke. Mulai dari venue, dekorasi, lighting, fotografer, Mhm, IO, mhm, reservasi-reservasi kamar di hotel, ya, gedung, semuanya dari kami. Ada ya, juga yang kayak gitu. Nah, tetapi memang skemanya sama. DP dulu sekian persen dari ya, total, mhm, lalu pelunasan sebelum hari H. Nah, terkadang pembayaran-pembayaran kayak gitu, kita ada diskusi sama vendornya. betul, Kalau saya sih tanya sendiri, ya. mau saya bayar sekarang atau nanti? Enak banget tuh Iya, pokoknya. malah banyak vendor-vendor rekanannya kami yang Mhm, sudah sohib sekali lah, sudah baku tahu sekali. mhm. Saya udah transfer jauh-jauh hari pelunasan. Oh, Karena apalagi dari klien ini udah lunasi juga, oh, iya kan? ya, Kalau saya gitu sih Kak, saya ya, nggak tahu kalau IO lain. Kalau kami di Ellison kayak gitu. Kalau selama klien udah lunasin, bahkan ada klien ini nanti saya kasih lihat chatnya. ya, Kemarin nih, ya, ini klien Agustus ini yang nonton pasti merasa ini. Oh berapa sisa pembayaranku kok akhir Agustus nih? oke, Oh sisa sekian. Saya oke. sudah lihat invoice kan, saya Hmm. cek di invoice, oh ya sisa sekian. Kenapa? Saya kira ada mau tambah-nambah gitu. Langsung dia bilang, kok saya lunasin sekarang ya? Oh, Langsung dilunasin. Wih, lihat, wih, rezeki. Rezeki yang tertunda, iya, tetapi dipercepat kan? iya, iya, betul. Wih,
langsung lunasin. Puji Tuhan. Ya puji Ya, Tuhan. tetapi ya vendor-vendor lainnya langsung kita hubungin. Ini klien udah lunasin, mau transfer sekarang atau nanti? Baru nanti kami hubungin vendornya kan, Iya, mau kami transfer pelunasan atau belum, iya, karena belum hari H nih, baru iya. belum deadline kan. Ada vendor yang lucu, Mhm. "Wih, nggak usah dulu kok deh, takut kepake uangnya. Iya, iya. Mau bayar operasional anak-anak nanti hari H ini jadi udah nggak kelihatan duitnya." Iya. Oh ya terserah, kalau gitu saya simpankan. Iya. Tapi ada yang bilang, "Oh iya, kok lagi butuh, mau maintenance barang." Ya Iya. oke, kita transfer langsung. Iya, iya. Jadi tergantung sih klien lunasin Tergantung apa. kesepakatan juga ya kok ya Iya, pada akhirnya ya. betul. Nah, Iya. kalau Tia kapan-kapan, kok lagi butuh kok, Oh, oke, langsung transfer gitu. yang tahun depan ya kok transfer dulu Iya. sekarang. Ya, itu kalau klien udah Iya, lunas. iya, Tapi iya. kalau klien baru DP ya DP dulu. Malah Oke. ada beberapa teman-temannya kami juga, nggak usah DP lah, yang penting Hmm, kamu jadi tanggung jawab ya. iya, Oke, bisa. Jadi iya, trust memang ya iya, tadi Tia betul. bilang udah ada trust sesama teman vendor, Mm-mm, udah jalan gitu aja. betul. Karena aku juga melakukan hal itu kok. Hmm, Jadi kita harus bekerja profesional ya. iya, Benar-benar profesional. iya Jadi betul. saya belajar dari beberapa teman-teman yang ada di Bali begitu Hmm, kok, sama senior-senior yang ada di luar gitu. Mereka itu pasti menyertakan invoice. iya. Walaupun misalnya kita udah dekat nih kok ya, tapi Hmm, kalau beda lagi kalau saya kayak saya ke Ko Alvin gitu kan, sudah dekat sekali ya. iya. Kita udah nggak butuh invoice ya Satu kok ya. gereja lagi. Iya dong, udah nggak perlu Iya, invoice kayak gitu. Tapi iya. kalau IO Paling nanti saya luar, bilang, "Oh Tia, fee-nya udah saya kasih di gereja sih per puluhan." Udah saya langsung potong per puluhan ya. Langsung dipotong sama Risa. Langsung dipotong ya. iya, Gitu. Itu canggihnya Alison gitu. iya, Jadi luar kami juga biasa, bendaharanya Tuhan. Iya. luar biasa. Nah, Berarti yang saya mau tanya Tia juga ya, selanjutnya sebelum saya lupa nih. MC-MC profesional di Bali, apakah mm-mm. ada riders-nya juga? Beberapa ada. Oh ya? Karena saya pun juga beberapa ada kok. Oh, Jadi oke. kayak misalnya kalau untuk saya pribadi kok ya, Hmm. rider saya itu adalah saya tidak minta cemilan kayak roti-roti atau Hmm. ciki-ciki seperti itu. Paling Hmm. saya lebih ke air putih sama buah. Nah, Air itu kan putih udah sama termasuk riders kok. Kita betul, udah betul. request kan. Ingat stage manajernya Alison. Kalau Tia MC, Betul. air putih, buah. Ya, gitu. Ya kan itu doang Heeh, sih heeh. untuk ridersnya. Gitu. Oke, Tapi oke. beda kalau misalnya udah kayak Cici Panda, Edric Hmm. Chandra. Oh Tapi itu. sepengetahuan saya pernah MC sama Edric Chandra. Hmm. Dia pun kalau punya riders itu nggak terlalu ribet sih kok. Ya kalau cowok memang nggak ribet ya. Iya, nggak ribet. Sebenarnya red MC itu untuk cewek itu harus mahal loh, menurut saya. Kenapa kok? Maskara, eyeliner, Tuh, bedak. hairdo kok. Oh ya, hairdo juga itu. Hairdo Hairdo, mahal. saya nggak tahu di Lombok berapa, tapi kalau di Makassar kisaran 500-an, Eh, 500-an ya. start Dapat ya. from 250 kok. 250. Oh, Iya. oke. Itu Iya, kalau hairdo. dapat yang segitu. Kalau lagi nggak dapat yang segitu, dapatnya yang sekitar 500 Iya, ya ya. udah. Betul. Kalau lagi rame-ramenya gitu Iya, ya. betul. Gaun. Gaun, Bahwa itu invest itu. modal. Modal Iya. banget ya. Biasanya kalau orang malas punya sendiri, ya sewa pasti. Ya, Sewa juga berapa? sewa mahal banget kok. Berapa? Sewa tuh, 500-an paling. enggak lah kok. Masa sih? Kalau gaun-gaun itu jutaan kok. Oh iya ya. Sewanya. Tadi pikiran saya jas. Iya, itu gaun ya. Iya, gaun. Sewanya mahal sekali. Seperti itu. Jas cowok juga mahal itu. Iya sih. Ya, nggak mungkin kan beli di thrift kayak gitu kan. Betul. Ya minimal Wonghang lah. Ya, Gitu kan. betul. Iya dong. Binhin. Iya, Bin. Nah, gitu. Betul. Terus retensinya dibayar 500.000 aja ya aku. Nangis saya. Iya. Ya, ampun. Nanti ada orang yang bilang lagi, MC Ya, jangan mahal-mahal. Kan baru MC baru. Wah, itu gimana itu? kalau baru di Makassar ya oke, saya Hmm. suka disebut baru karena memang baru di Iya. Makassar. Biasanya kalau yang baru itu rame pastinya. Iya. Kalau ada yang baru-baru itu pasti orang ke sana dulu itu. Oh, begitu. Iya, tempat makan juga gitu. Oh, iya. Tapi kalau Tia gimana?
Semoga saya harapannya rame terus ya, Ko. Terus. Jangan cuman karena baru datang aja gitu Iya, kan. iya. Jadi kesan-kesannya Tia setelah 1,5 tahun di Makassar, Ya. MC di Makassar itu kayak gimana? Eh, Ada vibes yang beda nggak sama di Lombok, Bali? kalau vibes yang beda pasti iya ya, karena dari segi lokasi aja ini udah kota Iya. industri. Kalau di Lombok Bali kan pariwisata ya. Iya, iya. Nah, Betul. kemudian tuntutannya kan juga berbeda pressure-nya kok. Hmm. Kalau di Lombok Bali kita dituntut harus bisa bahasa Inggris. Ah, Kalau di sini ya karena mungkin juga jarang ya event internasional, jadi iya, iya. bilingual untuk bahasa Inggris masih entaran dulu kayak Hmm. gitu. Dan saya lihat juga untuk profesional MC yang ada di Makassar ini bagus-bagus kok. Saya lihat dari segi look mereka, terus credibility-nya mereka itu oke-oke sekali sih. Oh, Jadi saya pun masuk di kota ini, saya mau berterima kasih juga untuk para profesional MC yang ada di sini ya. iya, iya. Tidak ada rejection terhadap saya diterima di sini. Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya seperti itu. Jadi harapannya kita bisa sama-sama untuk upgrade kualitas diri sehingga daerah dari kota Makassar ini itu bisa dilirik juga sama Iya. yang lain seperti itu. Betul. Setuju. Jadi Karena- jangan sampai melihat orang lain Hmm. sebagai saingan. Ya, betul. Harus dirangkul Ya, ya. harusnya. Karena ya sebagai MC nggak bisa terima semua event ya. Ya, betul. Kita ini cuman satu orang ini. Satu orang, betul. Iya, bukan tim ini, bukan Iya. WO. Jadi satu hari ya bisa terima satu job malam, satu Betul. job siang. Iya, Betul ya? maksimal 2. Maksimal 2, siang dan Maksimal malam 2, ya. betul. Jadi kita harus tahu Hmm. kapasitas diri kita juga kan kok ya. Iya. Belum lagi kalau tiba-tiba kita berhalangan, Betul. mungkin sakit atau ya amit-amit lah sesuatu Kecelakaan. yang tidak diduga gitu kan. Mm-mm. Ya pasti kita calling temannya kita. Ya. Bisa backup nggak? Betul. Iya ya. Saya beberapa kali juga pernah dapat operan seperti itu dari gadis ya, Ah, gadis. ya, Jadi gadis juga awal saya muncul di sini tuh gadis sangat membantu. Gadis Winda Ya. itu sangat-sangat membantu untuk kenalin ke IOWO, terus beberapa kali kasih rekomendasi. Oh ini saya ada temen nih bisa MC ini, gitu. segala Ya, macam. betul. Ya, makanya kalau di Makassar itu ada komunitas MCMA. Oh Ya, iya. nanti saya coba tanya Kak Fani ya. Ya, harusnya bisa lah. Oke. Ya, ikut rame-rame. Nah, yang terakhir, Oke. ada nggak harapannya Tia mengenai MC wedding dan event yang ada di Makassar? Harapannya sih kita semua harus tetap upgrade diri ya kok. Karena pengennya sih nanti orang-orang gak hanya bikin acara kayak di Bali atau di Surabaya, di Jakarta, tapi orang-orang juga bisa datang berbondong-bondong bikin acara di Makassar. Nah, Apalagi melihat industri kreatifnya seperti kita ini, dilihat punya kualitas juga udah great. Ya bisa Ya, menyerupai betul. Surabaya, Jakarta, Bali Ya, kayak gitu. udah harapannya- bersaing ya. Iya, harapannya bisa seperti itu sih kok. Betul. Nah, oke. Dan itulah podcast kita hari ini. Ya. Ada kayaknya bakar kita makan bakar hari ini. Asik. Oke, terima kasih Katia. Thank you so much Thank you. kok.